Shalom saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Mutiara Malam hari ini. Sebuah sukacita sekali lagi jikalau kita boleh belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan, bersama dengan khususnya setiap saudara-saudara dimanapun kau berada. Doa saya agar setiap kita tetap ada di dalam kemenangan. Mari kita berdoa ya saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pemeliharaanmu, buat kasih setiamu, buat kekuatan, damai sejahtera yang kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur jika malam ini ada ya Bapa. Untuk kami mau buka hati kami, menerima firman-Mu, menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan, seperti air yang akan membersihkan semua yang tidak benar di dalam hidup kami. Seperti kekuatan yang baru yang kau limpahkan buat setiap kami. Karena kami tahu firman-Mu berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Ya saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, saya ucapkan sekali lagi shalom ya. Buat setiap saudara, biarlah anugerah damai sejahtera Allah tetap melimpahi kehidupanmu. Apapun yang kau hadapi, mari kita tetap berkemenangan di dalam Tuhan, amin. Tajuk malam hari ini yang akan kita pelajari yaitu menang atas pencobaan. Ya, sekali lagi kita mau belajar, kita mau resapi, kita mau hidupi agar kita bisa menang terhadap pencobaan, saudara. Kita akan baca dari kitab Lukas pasal yang keempat. Ayat yang pertama saya akan baca buat setiap kita. Lukas 4 ayat yang pertama. Sebuah kisah di mana Yesus hari itu dicobai di padang gurun. Ayat 1 berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki." Ayat 7 berkata, "Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, perhatikan saudara, katanya ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat 13 berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ayat 13 ini sangat menarik saudara. Saya baca sekali lagi ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, saya mau berkata pada malam hari ini, iman Kristen tidak akan bisa bertumbuh tanpa proses, ya, yang perlu diwarnai dengan sebuah perjalanan iman. Namun proses itu sekali lagi jelas kita kadang-kadang bisa mengalami pasang surut, ya, up and down, ya, bahkan sering kali goncangan-goncangan tidak sedikit. Bahkan itu sangat menggoncang luar biasa iman orang percaya. Tetapi saya yakin bahwa selepas ujian, selepas pencobaan itu terjadi, maka kita akan dibawa atau ditemukan pada sebuah kesejatian dan kemenangan.
Oleh karena itu, malam ini saya mau kita sama-sama perhatikan. Kita akan perhatikan dari ayat yang pertama, saudara, dari apa yang tadi kita baca. Ini sangat menarik. Ayat ini berkata Yesus. Jadi ingat, tokoh pribadi yang utama adalah Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa, perhatikan, oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saudara, saya mau berkata tanpa kita sadari, mungkin beberapa orang percaya tidak menyadari ayat pertama ini sangat penting. Ada di antara kita yang mungkin kita juga tidak menyadari atau tidak menyangka. Dalam pencobaan ada dua hal yang bisa membawa kita. Siapa yang membawa saudara dalam masuk pencobaan itu sangat menentukan. Jika ayat 1 tadi yang kita baca sebuah kisah hidup Yesus sendiri, ayat ini jelas berkata Roh Kudus membawa Yesus masuk kepada pencobaan. Ya, Roh Kudus yang sudah memenuhi Yesus, ya Yesus sendiri juga adalah 100% manusia dan jangan lupa 100% Allah. Dia penuh dengan Roh. Dan selepas dia dibaptis, hari itu memberikan teladan untuk kita. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus langsung dibawa masuk dalam pencobaan. Saudara, saya mau berkata, ya, tanpa kita sadari, bahkan ada di sisi yang lain, siapa yang seringkali membawa engkau masuk dalam pencobaan? Karena akan ada sebuah kecenderungan di mana manusia akan juga bisa dibawa masuk. Perhatikan, ke dalam pencobaan hanya oleh karena hawa nafsunya. Hawa nafsu seseorang itu membawa dia masuk ke dalam pencobaan. Dan jika hawa nafsu dirinya yang membawa masuk pencobaan, saya mau berkata seringkali hasilnya akan menjadi sebuah kehancuran. Sekalipun jelas kalau orang itu lari kepada Yesus, lari menuju Yesus, lari bertaut kepada Yesus, saya percaya anugerahnya masih ada. Tetapi betapa pentingnya siapa yang membawa engkau masuk dalam pencobaan itu menentukan hasil akhir. Amin, saudara. Tapi jika Roh Kudus yang mengizinkan, jadi sekali lagi, jikalau ada pencobaan karena diizinkan Tuhan, maka disitulah letak di mana anugerah kasih karunia-Nya pasti terjadi dalam hidupmu. Katakan amin, haleluya. Ada banyak orang yang bahkan tanpa dia sadari bahwa dia sendiri karena egois, karena hawa nafsu, sehingga dia masuk dalam pencobaannya. Sehingga apa yang terjadi? Kecenderungan mereka akan mengalami yang namanya sebuah perilaku, tindakan yang tanpa mereka sadari. Dan bahkan orang-orang ini adalah orang-orang yang nampaknya masih rohani. Orang-orang ini yang nampaknya masih melakukan kegiatan ya rohani. Padahal apa yang dia lakukan, apa yang sedang dia tuju kepada hal yang salah. Dan orang seperti ini dia tanpa sadari dia itu sedang mencobai Tuhan. Nah, saudara, engkau dan saya pada kemenangan. Ada amin. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita harus sadar bahwa Roh Kudus yang bisa atau jika Roh Kudus yang membawa kita ke dalam pencobaan, maka kita akan dibawa pada pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Amin, saudara. 1 Korintus mengingatkan buat kita bahwa pencobaan-pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan bahkan saat kau dicobai, Tuhan memberi engkau jalan keluar. Katakan haleluya. Itu sebuah jaminan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Betapa anugerahnya, betapa kasih karunia-Nya itu cukup buat engkau, untuk engkau melewati semua pencobaan.
Ya, 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Amin, saudara. Sekarang kita akan masuk. Jika kita sudah memahami dan kita sudah mulai cek, ya, ketika saya berada dalam pencobaan, ini karena dituntun Roh Kudus atau tidak. Kalau kita sudah memahami, kalau itu memang hawa nafsu, cepat bertobat, ya. Tapi kalau dituntun Roh Kudus, jadikan sebuah pembelajaran. Mari kita akan lihat apa kuncinya untuk kita bisa menang terhadap pencobaan. Karena saya percaya, saudara, sekali lagi, pencobaan yang Tuhan izinkan tidak akan melebihi kekuatanmu. Percayalah, percayalah. Mungkin kau merasa pastor berat sekali. Mungkin kau berkata berat dan begitu sangat menekan. Tapi jikalau Tuhan, Roh Kudus mengizinkan terjadi dalam hidupmu, Tuhan berikan engkau kekuatan. Dan kita akan belajar, jadikan dirimu menjadi pribadi yang smart. Ada amin? Smart di dalam roh. Bukan hanya smartphone saja hari-hari ini yang smart, ya. Tetapi roh kita, rohmu itu juga harus smart. Yang pertama, mari kita belajar dari teladan Yesus. Ketika Yesus menghadapi pencobaan, ketika Yesus dibawa Roh Kudus masuk pencobaan, Yesus selalu keluar menjadi pemenang. Kunci pertama, lagi dan lagi, berkali-kali, kalau Anda tadi baca dari ayat itu, berulang kali ada satu kata yang diulang terus-menerus, yaitu waktu Yesus menghadapi godaan iblis, Yesus selalu menjawab dengan ungkapan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Maksud di sini adalah bahwa Yesus pribadi yang betul-betul penuh dengan roh itu sendiri. Dia adalah anak Allah, dia itu sudah begitu kudus, dia full, tapi dia juga sadar bahwa firman-Nya, firman Tuhan, Yesus mau menunjukkan, Yesus mau memberikan teladan betapa firman Tuhan itu berkuasa. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan itu seperti pedang. Efesus 6 ayat 17 berkata, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Hari-hari ini saya mau dorong untuk setiap saudara, dimanapun kau berada, pencobaan apapun yang kau hadapi, mari angkat pedangmu. Pakai pedangmu untuk habisi semua anak panas si iblis. Katakan amin, haleluya. Makanya jadi orang percaya, jangan malas untuk baca firman. Jangan engkau mengikuti keinginan daging, mengikuti zone nyaman, ya. Aduh penat, aduh begini, aduh boring, aduh begini. Apalagi kalau Anda baca di beberapa ayat yang bisa membuat Anda mengantuk, ya. Yang namanya bilangan, imamat, sesuatu yang diulang-ulang-ulangan, sehingga saudara ditambah kurang mengerti, itu membuat saudara begitu boring. Tapi saya selalu sarankan untuk setiap orang percaya, jangan pernah boring. Apa yang Anda, sekalipun saudara, saya mau berkata, sekalipun Anda belum mengerti, baca saja. Ya, awali pembacaanmu, minta Roh Kudus beri penerangan, baca. Dan ketika engkau baca, renungkan, gali, maka rohmu akan diperkuat di dalam Tuhan. Amin. Dalam Mazmur 33 berkata, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Saudara, jika Anda masuk di dalam pencobaan, jangan sampai engkau lari dari firman Tuhan. Ambil masa, masuk bilik, renungkan firman Tuhan, baca. Firman ini berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Ada amin? Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Bahkan saat engkau di gereja mendengar firman Tuhan, siapapun yang menyampaikannya, jangan pernah remehkan. Ada amin, saudara? Sebab roh bekerja melalui firman Tuhan.
Firman itu akan menjadi roh yang hidup di dalam hidupmu, membaharui segala sesuatu yang tidak benar dalam hidup saudara. Amsal 16 ayat 20 berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 19 ayat 16 berkata, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawa, tetapi siapa menghina firman akan mati. Saudara perhatikan, betapa seriusnya jangan pernah menghina firman. Ya, tidak ada untungnya. Karena engkau menghina firman sama dengan engkau menghina Tuhan. Amsal 30 ayat 5 berkata, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Katakan yes, yes, yes. Dia adalah murni dan dia perisai, saudara. Jadi engkau itu seperti dibentengi, ditudungi ketika engkau hidup di dalam firman. Pikiranmu, hatimu, rohmu dibentengi, jiwamu dibentengi. Ketika engkau down, ketika engkau mengalami ada banyak pergumulan, engkau akan dibentengi. Ada amin. Sebab firman itu jelas tadi berkata, firman itu seperti perisai. Dia adalah perisai bagi orang yang berlindung kepadanya. Wow, dahsyat saudara. Saya pribadi ketika saya berada dalam pergumulan yang lemah, saya akan baca firman itu dengan suara kedengaran. Bukan karena show off atau bukan karena nak mau tunjuk, no saudara. Karena ketika engkau bersuara, saya selalu mengalaminya ketika saya membaca dengan suara kedengaran. Suara itu masuk di telinga kita, maka itu membangkitkan iman kita. Bahkan kadang-kadang kau akan membaca dengan sambil menangis, tetapi roh di dalammu itu semakin dikuatkan. Ada amin. Engkau seperti dibawa masuk air hidup, atau firman itu seperti air hidup, membersihkan yang kotor di dalam kita. Pikiran yang kotor, hati yang kotor, jiwa yang kotor, itu dibasuh, dibersihkan. Saudara tahu, setiap kita sadar kalau seandainya kita punya rumah tidak dibersihkan 1 minggu saja, wow, bagaimana saudara imagine, bolehkah engkau tinggal? Ada sebuah bilik yang kalau tidak dibersihkan hanya dalam 3 hari saja, wow, itu luar biasa. Apalagi hidup kita, apalagi jiwamu, apalagi pikiranmu, apalagi hatimu. Kita berjumpa dengan banyak orang, kita berhubungan, berkomunikasi dengan banyak orang. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kalau kita tidak ada filter, banyak sampah masuk di dalam hidup kita, masuk di telinga kita, masuk di pikiran kita. Kalau engkau tidak ada firman, maka engkau bisa cepat hanyut di dalam kehidupan ini. Mari saudara, kembangkan sebuah kebiasaan yang baik hari-hari ini. Mengingat kita masuk di masa yang sangat penghujung di akhir zaman. Sebuah ingatan buat kita, pegang firman, pegang firman, pegang firman dalam hidupmu. Ada amin. Kenapa firman itu begitu luar biasa? Saya mau saudara, saya baca. Dan saya rindu kalau kau ada Alkitab, baca dengan saya. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu siapa saudara? Allah. Betapa luar biasanya. Oleh karena itu ketika engkau dalam pergumulan, ketika engkau di dalam pencobaan, saudara jangan pakai kekuatan sendiri. Coba gali firman. Belajar, minta Tuhan buat aku peka. Mulai sensitif dengan suara Tuhan. Jalan apa yang kau harus lakukan? Ke kanan, ke kiri, lurus, break, atau segala sesuatu. Belajar mendengar. Saudara, firman itu adalah Allah. Dan saya mau berkata, setiap nubuatan, setiap penglihatan, dan segala hal itu harus dicek di dalam firman. Mari kita belajar, renungkan di dalam hidup kita. Ya, sejenak engkau renungkan, ya. Karena saya yakin jika orang itu benar-benar baca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan,
saya yakin saudara hidupnya akan dibawa luar biasa. Satu kali saya pernah merenung saudara ya, saya berimajinasi, saya pernah berpikir kalau seandainya seluruh manusia di bumi ini semuanya orang yang baca firman, merenungkan firman dan melakukan. Ingat, melakukan. Ada orang baca tapi dia nggak melakukan. Tapi kalau saya pernah merenungkan, kalau orang itu merenungkan dan melakukan firman, saya yakin saudara hidup ini nggak banyak masalah. Betul? Ya, nggak ada banyak masalah dalam pribadimu, nggak ada masalah dalam keluarga. Kalau satu keluarga semua membaca firman, merenungkan, melakukan firman, wow, itu amazing. Tidak ada banyak masalah, semua seperti dituntun pada satu arah. Sebab ada roh yang mengendalikan. Tidak ada banyak masalah di tempat kerjamu, tidak ada banyak masalah juga dalam gereja. Kenapa? Karena kalau semua umat percaya hidup di dalam firman dan firman itu dilakukan, saya yakin amazing. Tapi persoalannya seringkali iblis menyesatkan. Iblis bahkan menutup mata rohani beberapa orang. Mereka dibuat kendor untuk jauh dari firman, sehingga mereka hidup dengan kekuatan sendiri. Ada satu ayat yang sangat-sangat menarik dan sangat penting untuk kita renungkan malam ini saudara. Dalam Yohanes 8 ayat 47 berkata, barang siapa berasal dari Allah, perhatikan, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Wow, saudara, ini firman sangat tegas sekali. Mari kita cek dalam hidup kita. Dikatakan bahwa barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan. Kata mendengarkan ini bukan hanya dengar begitu saja, masuk kanan, keluar telinga kiri, bukan. Tetapi mendengarkan adalah orang yang merenung, memperhatikan sungguh-sungguh sebuah firman. Dan dikatakan orang itulah berasal dari Allah. Tapi orang yang tidak memperhatikan sungguh-sungguh, tidak menghargai firman, bahkan mereka melihat rendah firman, mereka tidak ambil serius firman, dikatakan bahwa orang itu tidak berasal dari Allah. Wow saudara, ketika saya merenungkan dan mempersiapkan ini, roh saya bergejolak saudara. Mari kita cek hidup kita. Selama kita mengikut Tuhan, sudahkah engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan? Berapa lama engkau ikut Tuhan? Berapa lama engkau menjadi orang Kristen? 10 tahun, 20 tahun, 30, 50, 60, 70 tahun atau lebih? Sudahkah engkau bertumbuh di dalam Tuhan? Haleluya. Sudahkah engkau benar-benar menjadi pribadi yang naik dan bukan turun? Haleluya. Saya berdoa biar kita ditemukan menjadi pribadi yang benar-benar melakukan kehendaknya. Sebab ada tertulis berkata, barang siapa yang berseru, Tuhan, 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 aku sudah buat mujizat, aku sudah begini. Mungkin saudara, aku sudah setia, aku sudah begitu, begini untuk gereja, untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk segala sesuatu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Wow saudara, itu satu perkataan yang mengerikan. Mari kita cek hidup kita. Malam hari ini kita melihat ada 3 pencobaan yang iblis tawarkan dan goda atau sodorkan kepada Yesus. Pencobaan yang pertama yaitu Yesus atau iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Ini adalah sebuah pencobaan yang kita sadari, kita bahkan tahu ini gambaran di mana hari itu Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hanya hidup oleh karena roti, tapi firman Allah. Tuhan itu mau menjelaskan buat kita, untuk kita orang percaya, ingat Matius 6 ayat 33. Kita hidup di bumi, tetapi mari kita belajar, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, perhatikan, semuanya
Saudara mau apa? Di dalam kata semuanya ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Haleluya. Jangan kita hanya fokus kepada hal yang jasmani saja. Ya, pencobaan yang pertama hari itu Yesus dicobai seperti yang namanya 1 Yohanes, yaitu apa? Keinginan daging. Ya, perkara keuangan, perkara kehidupan, perkara cukup tidak cukup. Siapa yang kita masih tergoncang dengan hal ini? Tak ada makan kita bisa pening ya. Mari kita belajar. Ada amin? Mari kita belajar, improve hidup kita. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai satu kali Tuhan menemukan kita menjadi mempelainya yang layak. Kedua, waktu itu iblis juga membawa, ayat 5 ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allah. Saudara, pencobaan kedua ini berbicara apa? Keangkuhan hidup. Tuhan paling tidak suka untuk melihat anaknya yang angkuh. Saudara bayangkan betapa humble-nya Yesus. Betapa rendah hatinya Yesus. Saudara, kalau Yesus hari itu saja setuju, itu bala tentara malaikat sorga sekelip mata langsung menatang Yesus. Saudara bayangkan, Yesus penguasa sorga dan bumi. Tapi Yesus begitu humble, begitu rendah hati. Yesus sadar dia ada di dalam jubah kemanusiaan yang ada batasnya. Yesus merendahkan hatinya. Saudara tahukah dosa yang Lucifer buat? Yaitu kesombongan, keangkuhan. Lucifer merasa dia malaikat yang sangat penting hari itu. Tidak ada malaikat seperti dia, memiliki posisi yang hampir dekat dengan Allah. Tanpa dia sadari, dia ada keinginan ingin seperti Allah. Dan itu adalah awal kehancuran Lucifer. Dan saudara tahu Lucifer jatuh ke bumi, tapi dia tarik sepertiga malaikat di sorga. Saudara, saya mau berdoa. Siapa di antara engkau hari-hari ini yang tanpa engkau sadari, engkau dikendalikan oleh keangkuhan, engkau dikendalikan dengan kesombongan. Dan saya mau berkata, seringkali orang sombong paling suka menyeret, ya, membawa orang, membawa kerusakan, membawa kehancuran. Dan saya berdoa, dibersihkan dari hidup kita. Biar Tuhan temukan kita menjadi orang yang rendah hati. Satu-satunya saya mau berkata, salah satu ciri yang ajaib dari hidup Yesus itu apa? Salib itu tanda apa, saudara? Tanda rendah hati. Itulah yang dunia susah untuk menerimanya. Kerendahan hati Yesus, Raja di atas segala raja, boleh bersedia masuk ke bumi. Bahkan dia masuk menjadi manusia, lahir sama seperti manusia. Bahkan lahirnya bukan di hospital yang mahal, tapi lahir di palungan, di kandang domba yang berbau. Tidak banyak yang celebrate hari itu. Tapi perhatikan, disitulah Yesus, firman Tuhan berkata, diangkat. Bapa berkata, kemuliaan menjadi bagiannya. Ia anak Allah yang ajaib, karena ada jubah kerendahan hati. Saudara yang terkasih, malam hari ini saya mau berkata, apa jubah yang engkau pakai? Haleluya. Engkau pakai jubah kesombongan atau jubah kerendahan hati? Jubah apa yang menempel di dalam tubuhmu? Jubah apa yang melekat dan engkau pakai hari-hari ini? Saya berdoa biar engkau punya
jubah kerendahan hati. Apapun yang kau hadapi, pencobaan apapun yang kau lewati, engkau sadar, engkau hidup karena firman. Pencobaan ketiga, ayat 8 berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Gambaran pencobaan ini adalah di mana iblis menyodorkan keinginan mata. Ya, iblis menunjukkan semua, ya, tadi ayat 8, semua diperlihatkan kemegahan kerajaan dunia dan kemegahannya. Tapi lagi dan lagi, ingat, Yesus pemeran utama yang ajaib. Saudara, kalau engkau pemeran utama, saya yakin sekalipun engkau masuk di dalam pencobaan, sekalipun engkau sepertinya hampir mau give up, tapi engkau akan menang. Ada amin? Katakan amin. Karena orang yang sudah dipilih Tuhan, orang yang sudah diurapi Tuhan, akan dijagai. Bahkan Roh Kudus, perhatikan tadi ayat 1, Roh Kudus membawa masuk Yesus ke padang gurun, kepada pencobaan, tapi Roh Kudus juga yang akan keluarkan Yesus dan engkau. Yesus sudah keluar menjadi pemenang, saya percaya engkau juga akan keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Ada amin? Roh Kudus membawa engkau keluar kepada kemenangan. Saudara, cara kerja iblis seringkali pasti suka menawarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang instan. Iblis itu suka menyodorkan atau menawarkan, menggoda perkara-perkara yang cepat. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tadi saya mau berkata bahwa saya sudah mengingatkan, iblis paling suka cara itu cepat. Iblis paling suka shortcut. Iblis tidak suka proses, saudara. Tapi saya mau berkata, seringkali cara kerja Tuhan itu berbeda. Tuhan suka kita masuk dalam proses. Ya, coba bayangin saudara, Yesus turun ke bumi saja ikut proses. Tuhan bisa nggak langsung menjelma jadi lelaki handsome? Bisa. Tapi Yesus anak Allah, dia menjelma ikut proses. Ya, Maria harus mengandung 9 tahun, harus mengikuti perjalanan yang tidak mudah. Bahkan hari itu untuk mencari bilik dia bersalin, itu susah. Saudara bayangin, harus lewat proses. Itulah yang membuat banyak orang tidak bisa menerima Yesus. Orang berpikir dia raja, dia datang dengan kemegahan, dengan bala tentara yang wow, luar biasa. Tapi Yesus datang dengan kesederhanaan. Dilahirkan jadi baby, bertumbuh jadi anak, jadi teenager, remaja, menjadi dewasa. Saudara, saya mau berkata, dalam hidup ini seringkali juga dunia akan sangat susah menerima yang namanya roh di dalam daging. Apa itu maksudnya? Mari belajar untuk hargai orang-orang yang hidup di dalam roh, sekalipun dia masih manusia. Dengan ada banyak kelemahan, dengan ada banyak kekurangan, tapi saya mau berkata, saudara, mari punya mata seperti mata Raja Wali, tajam untuk melihat. Mari belajar untuk melihat pribadi seseorang, menghargai seseorang ketika dia hidup di dalam roh.
Ada amin. Sekalipun dia punya kelemahan, tetapi ketika hidupnya tertuju kepada Tuhan, terfokus kepada Tuhan, dia adalah orang-orang yang patut untuk Anda hargai. Mari belajar. Ada amin, saudara. Hari itu ketika Elisa, Alkitab menyatakan Elisa adalah nabi botak. Dan saudara tahu ada satu kisah di mana anak-anak kecil mengolok-olok, mengejek-ejek Elisa. Mereka berkata, oh Elisa, oh si botak. Saudara tahu, anak-anak ini tidak tahu ada kuasa supranatural ada di dalam hidup Elisa. Dan saudara tahu sekali Elisa menghardik anak-anak itu, mereka langsung habis, saudara, langsung mati. Di sini juga saya mau berkata, mari belajar hargai. Hargai, ya, orang-orang yang ada di atasmu, pemimpinmu, gembalamu, hargai, saudara. Sebab apa? Jangan hanya melihat perkara yang jasmani, tapi belajar melihat perkara di balik. Belajar melihat sesuatu beyond. Bahkan kalau engkau punya keluarga yang sedang dipilih, diurapi Tuhan, hargai dia. Jangan hanya lihat masa lalunya, dulu dia peminum lah, dulu dia pemabuk lah. Kenapa sekarang dia bisa jadi bagus lah? Jangan-jangan dia ini main-main saja, jangan-jangan dia drama. Saudara, saya mau berkata, mari jagai mulut kita. Ya, mari belajar melihat pribadi seseorang di balik sesuatu, beyond. Ada amin. Karena Tuhan suka proses. Iblis suka instan, tapi Tuhan itu suka proses. Makanya kenapa Tuhan mengingatkan dalam salah satu rasa buah roh itu ada apa? Kesabaran. Saudara boleh perkatakan di rumahmu masing-masing, kesabaran. Haleluya. Dan adanya penguasaan diri. Itu mengingatkan buat kita karakter Yesus, karakter Tuhan yang kita sembah itu adalah pribadi yang suka proses. Tuhan tidak terlalu terkesan dengan sesuatu yang cepat-cepat dan segala sesuatu cepat. Sekalipun memang benar, saya mau berkata, dalam hal kerja kita harus juga punya kualitas dan juga efisiensi berbicara kecepatan dalam bekerja. Tetapi di sisi lain, malam ini yang saya share adalah satu perkara di mana sering kali proses itu harus terjadi dalam hidup kita untuk membentuk siapakah dirimu sebenarnya, untuk membentuk emas di dalam dirimu, untuk membentuk karakter yang manis, buah roh yang manis yang Tuhan akan nikmati. Jangan kita mudah suka sesuatu yang instan. Ada amin, saudara? Karena sering kali yang instan, yang shortcut, yang cepat itu berbahaya. Ada satu ayat berkata dalam Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di sini Tuhan mengingatkan jelas bahwa di dalam Tuhan kita harus punya prinsip yang tegas. Kita harus punya ketetapan. Ya, sebagai orang percaya jangan mudah diombang-ambingkan. Belajar berani membuat pilihan. Ya, dengan memilih kepada siapa Anda menyembah. Anda sembah Tuhan atau Anda menyembah kedagingan. Sebab ketika kita itu berani memiliki ketetapan, maka kita akan menjadi orang yang kokoh, tahan banting. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah saudara, betapa firman itu perlu dalam hidup kita. Menjaga dari yang tidak benar, ya, membuat kita terlindung dari semua panah api si jahat. Yang kedua, kunci apa yang membuat kita menang? Yang kedua, ini sangat ajaib. Kita harus tunduk pada Allah. Saya mau perkatakan,
tunduk pada Allah. Sebagai orang percaya, 1 Petrus 5 ayat 8 itu warning buat kita. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ayat ini mengingatkan buat setiap kita, saudara, bahwa seperti ayat yang tadi saya bacakan ya. Selepas Yesus sudah menang, perhatikan, firman Tuhan berkata, iblis mencari waktu yang tepat. Perhatikan, iblis adalah sosok yang tidak mudah menyerah. Itu kelebihan dia. Kelebihan dia, tidak mudah menyerah. Kalau dia itu mau habisi dirimu ya saudara, sampai dia cari kemana engkau pergi, engkau menang, iblis cari lagi. Iblis cari masa, iblis cari celah, iblis cari. Makanya kenapa orang Kristen pegang ayat ini. Tadi ayat itu berkata apa? 1 Petrus 5 ayat 8, sadar. Tiap hari harus sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita itu iblis, berjalan di sekeliling kita. Ya, seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Hari-hari ini engkau adalah pribadi yang suka buka celah atau tidak? Apakah engkau sadar? Engkau selalu berjaga-jaga? Ingat saudara, kalau engkau tidak hidup dalam roh, itu sama dengan engkau tidak berjaga-jaga. Karena kita gak akan tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Matamu tidak akan jelas melihat. Ditambah hidup hari terakhir, ada banyak penyesatan. Ya, ada banyak penyesatan. Saya ingatkan sekali lagi, ada banyak penyesatan. Mari kita berjaga-jaga. Bagaimana kita tetap bisa menang? Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, siapa di antara engkau mengikut Tuhan tapi engkau mendua hati? Malam ini bertobat, ada amin. Mari jadikan dirimu itu fokus. Ketika ikut Tuhan, Alkitab berkata, kasih Tuhan dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap akal budimu, dan segenap jiwamu. Amin. Ada satu hal yang sangat penting dikatakan tunduk. Kata tunduk mengingatkan buat kita, itu berarti kita harus menyerahkan, berani bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ya, berani menjadi pelaku firman. Dan ketika orang itu tunduk, saya percaya engkau juga harus menjadi pribadi yang suka bertobat. Orang yang tunduk kepada Allah, cirinya adalah orang yang suka bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akui dosa. Orang yang selalu suka mengakui dosa, kita akan dibawa menjadi pribadi yang rendah hati, saudara. Hati kita ini diajar, dilatih. Saudara, perlu kita melatih hati ini, saudara. Sebab kalau kita tidak pernah melatih hati kita, kita hanya mengumbar segala hawa nafsu, keinginan egois kita. Hatimu tidak pernah dididik, hatimu tidak pernah didisiplin, maka engkau tidak sadar hatimu bisa membatu. Ya, Yeremia berkata, hati yang membatu siapa yang tahu? Wow, saudara perhatikan. Si Saul adalah pribadi yang hari itu sangat Tuhan sukai. Tetapi Saul tidak tahu menghargai yang namanya anugerah. Sehingga tanpa dia sadar, dia mulai angkuh, dia mulai sombong, dia mulai iri hati, dia mulai cemburu, dia mulai marah. Hatinya tidak dijaga. Sampai dia punya hati sudah membatu. Saudara bayangkan ya, orang yang punya hati membatu,
maka yang namanya matanya tertutup. Segala yang dia lihat semuanya serba gelap. Saya mau berdoa hati-hati dengan hidup kita hari-hari ini. Mari kita berjaga-jaga, jaga hati nurani kita. Kisah Para Rasul 24 ayat 16 berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha, perhatikan, untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hati nurani kita mari jaga di hadapan Tuhan. Manusia itu hanya melihat dari luar saja, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara perhatikan, jaga hatimu tetap murni, tetap tulus, tetap jujur, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Karena satu hari ada sebuah kisah di mana hari itu, ya, saya bacakan saudara, Kisah Para Rasul 19 ayat 13 berkata, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari imam kepala Yahudi bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab apa? Ini hati-hati saudara, kalau orang tidak tunduk kepada Allah, coba-coba dia mengusir setan, hati-hati. Dia menjawab, Yesus aku kenal. Roh jahat itu cakap seperti itu. Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Wow, ngeri kan saudara? Hati-hati saudara. Tanpa engkau sadari, kalau engkau tidak tunduk kepada Tuhan, tidak tunduk di dalam hidupmu mengikuti Tuhan, engkau punya hati sudah membatu, engkau ingat urapan ada dalam dirimu, engkau mengusir setan, setan akan langsung berbalik mendakwa engkau. Hati-hati. Amin saudara. Mari berjalan lurus. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang hidupnya ditemukan benar. Ya, biar hidup kita tetap benar. Dan yang kedua, selepas engkau tunduk, engkau harus lawan iblis. Saudara, ini hal yang sangat penting. Engkau sudah tunduk, lawan iblis dalam hidupmu. Jangan bermain dengan iblis. Jangan make friend dengan iblis. Ini yang bahaya. Kecenderungan orang percaya, dia hanya berada di bagian abu-abu atau gray. Gray line itu berbahaya. Sebuah garis abu-abu, ya. Gray, tidak jelas, tidak ke kanan, tidak ke kiri, ya. Diombang-ambingkan. Saya mau berkata, punyalah ketetapan hati. Ya, jangan sampai kita kompromi dengan iblis. 2 Korintus 11 ayat 3 berkata, tetapi aku takut. Ini tulisan Paulus ya. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Hati-hati saudara. Hari-hari ini ada banyak, ya, ada banyak yang pro penyesatan terjadi di mana-mana. Mari punya kepekaan, mari punya hati yang sensitif mendengar yang dari Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 3 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Wow, saudara. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Oleh karena itu, mari belajar rendah hati. Cari pengajaran yang benar. Cari pengajaran yang tepat, supaya engkau tidak disesatkan. Ayat terakhir sebagai penutup malam ini, saya baca dari 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, biar malam ini Anda dan saya menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Jangan sombong, jangan angkuh,
Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri benar. Belajar rendahkan hatimu supaya engkau tidak jatuh. Ada amin. Kita mau memuji Tuhan. Malam ini ada satu lagu lama, saya sangat suka sekali. Dia berkata, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Amin. Mari berglori dengan saya. Amin. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Amin. Berkemenangan Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saudara, Anda yang tahu lagu ini ikuti dengan saya. Haleluya, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Amin. Saya mau berkata buat engkau yang sedang lemah, mari pujilah Tuhan. Katakan pujilah Tuhan hai jiwaku, dan biar ada kekuatan baru di dalam hidupmu. Dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, amin. Berkemenangan Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Katakan, ku kenakan jubah pujian. Haleluya. Yes Lord. Bebanku lenyaplah, ku kenakan jubah pujian. Kenakan jubah pujian. Haleluya. Bebanku lenyaplah, ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku lenyaplah, ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku lenyaplah, ku kenakan jubah pujian. Haleluya saudara. Biar engkau menang di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur malam ini Tuhan. Biarlah ada jubah pujian yang kami kenakan. Biar ada jubah kerendahan hati yang kami kenakan. Karena kami tahu upah kami besar di sorga. Mahkota kehidupan tersedia untuk setiap kami ketika kami menang melewati banyak pencobaan di dalam dunia ini. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang live ya Tuhan, dimanapun mereka berada, diberkati mereka Tuhan. Saat mereka pergi beristirahat tidur, Engkau tambahkan karunia urapan yang daripada Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Ketika hati mereka berglori, urapan yang baru menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu sampai kedalaman roh jiwa kami, dan hidup kami biarlah semakin tunduk kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Salam kemenangan and God bless you.